Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Maret 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi dan Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. 2 kali rapat soal pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon belum temui titik terang. Rapat terkait pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon lagi-lagi belum temui titik terang. Pasalnya, keputusan untuk pembangunan ratusan lapak itu akan dilanjutkan atau tidak belum bisa diputuskan. Pengambilan keputusan baru akan dibuat saat rapat selanjutnya yang nanti turut dihadiri Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Sadlili Terang Bodewin Watimena dalam rapat kemarin. Lanjutnya, ia tengah menyampaikan 3 poin penting. Pertama, harus ada rapat lanjutan antara Pemkot dan Pemprov. Kedua, jangan ada lagi oknum-oknum di pasar yang bertindak melampaui kebijakan pemerintah. Dan ketiga, Pemprov harus lebih fokus untuk mengambil kebijakan terkait lanjut atau tidaknya pembangunan lapak itu. Diketahui rapat koordinasi di gedung DPRD Maluku melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan lapak di Terminal Mardika Ambon. Mulai dari Komisi 3 DPRD Maluku, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan Asosiasi Pedagang Mardika Ambon atau APMA. Sebagai peserta rapat yang memegang kendali untuk mau skors, mau lanjut, ataupun mau mengambil keputusan kan pimpinan anggota DPRD. Nah, kita sudah ada pada sebuah perkembangan yang lebih baik untuk duduk bersama membicarakan soal kewenangan ya dalam mengelola pasar dan terminal di Mardika. Nah, kenapa diskors? Kita menunggu nanti rapat yang dihadiri Pak Sekda, karena itu harus ada pengambilan keputusan kesepakatan antara Pemkot dan Pemprov. Nah, selain itu juga dalam rangka itu maka ada beberapa hal yang saya minta kemarin kan. Yang pertama saya minta untuk dilakukan rapat lanjutan dengan pemerintah provinsi. Yang kedua saya minta untuk tidak ada lagi di pasar itu yang bertindak ya sesuka hati selain pemerintah ya. Dan yang ketiga saya minta juga untuk lapak di terminal itu diputuskan oleh pemerintah provinsi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, karena itu aset milik pemerintah provinsi ya. Itu 3 hal yang saya minta dalam rapat kemarin. Baik, kita beralih ke berita kuliner Tribuners. 9 menu dalam satu gerobak bakso Mas Patrick recommended di Kota Ambon. Bagi Anda para pecinta kuliner, wajib coba nih bakso satu ini. Hadirkan 9 menu dalam satu gerobak, bakso Mas Patrick banjir pengunjung. Selain beragam menu bakso yang disediakan, cita rasa kuahnya yang super enak membuat bakso Mas Patrick menjadi idola para penikmat bakso di kota berjuluk Manise. Berlokasi di lorong menuju Islamic Center, Kelurahan Waihaong, Jalan Sultan Babula, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Bakso yang telah ada sejak 2012 silam berjualan setiap hari, namun tutup pada Jumat saja. Gerobaknya mulai melayani pelanggan mulai pukul setengah 7 malam hingga pukul setengah 11 malam saja. Itu pun kalau masih ada sebab banyaknya pembeli sehingga seringkali sudah tutup lebih awal. Rata-rata sekitar 200 mangkok laris setiap malam. Penyebabnya adalah bakso kaki 5 satu ini menawarkan harga yang terjangkau dengan kelezatan setara restoran berbintang. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp12.000 hingga Rp17.000 per porsi. Untuk melayani banyaknya pengunjung, gerobaknya pun sengaja memakai 2 panci agar lebih cepat. Bertahun-tahun berjualan bakso memberikannya banyak pengalaman hingga sekarang. Lanjutnya, salah satu kunci agar dagangannya selalu ramai adalah mempertahankan cita rasa.
Brotherhood Shoes Care, jasa perawatan sepatu yang ramah kantong untuk warga Kota Ambon. Cuci sepatu atau shoes cleaning mulai banyak dikenal masyarakat saat ini. Nah, untuk kamu yang malas banget buat cuci sepatu sendiri di rumah, jasa cuci sepatu satu ini memang paling tepat kamu kunjungi. Apalagi sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan, bakal malu dong kalau kamu tampil dengan style sepatu yang kurang bersih. Ada jasa cuci sepatu yang dikelola anak muda di Tanah Rata, Kota Ambon yang cocok banget buat kamu kunjungi untuk membersihkan sepatu yang kotor. Brotherhood Shoes Care namanya. Untuk paket cuci sepatu sendiri nggak bakal buat kantongmu jebol. Brotherhood Shoes Care ini menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin memiliki sepatu bersih tanpa harus menghabiskan waktu mencuci sendiri. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, di bengkel yang hanya memiliki luas sekitar 2x5 ini, Anda hanya perlu menitipkan sepatu dan menunggu beberapa hari saja sepatu Anda bisa diambil dan terlihat seperti baru kembali. Pemilik usaha itu, Arfan, mengatakan bahwa hanya perlu waktu sebentar sekitar 2-3 hari saja untuk bisa membuat sepatu yang sudah kucek bisa kembali menjadi baru. Tempat usaha miliknya menerima semua jenis bahan sepatu dengan bermacam-macam permintaan perawatan pada sepatu kesayangan. Di usaha yang berdiri sejak 30 Oktober 2021 ini, sudah banyak testimoni yang mengatakan bahwa tempat ini bisa menjadi andalan untuk urusan perawatan sepatu. Salah seorang pelanggan, Janggo, ketika ditemui seusai membawa sepatu kesayangannya yang mengalami sobek pada bagian bodi sepatu, mengatakan bahwa Brotherhood Shoes Care telah menjadi tempat menitipkan sepatu belakangan ini. Layanan sepatu ini menawarkan jasanya setiap hari, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam, dan hanya libur tiap Jumat saja. Kamu dan space yuk. Belakangnya Angel. Tapi itu belakang lah, jangan Angel kayak lain atau yang di sini. Saya bapak. Barang diri bagi orang kaya baru. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kejari Maluku musnahkan 25 item barang bukti hasil kejahatan, ada narkoba hingga senjata api. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Ambon musnahkan 25 item barang bukti hasil kejahatan. Pemusnahan barang bukti itu berupa hasil rampasan perkara narkotika, senjata api rakitan, senjata tajam, bom molotov, peluru, handphone, borak, karbon, serta kejahatan lainnya yang telah memiliki hukum tetap. Kepala Kejari Ambon Adrian Syah mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan dari perkara tindak pidana sebanyak 97 perkara. Di antaranya narkotika jenis sabu seberat 249,21 gram, 4.790,2 gram ganja, 249,21 gram tembakau sintetis, 2 pucuk senjata api rakitan, 8 butir peluru, 17 buah senjata tajam, 1 buah bom molotov, 51 unit handphone, 1 kg boraks, 1 buah blender pembakaran. Kemudian 2 buah penjepit emas, 1 buah cetakan emas, kana 11 buah, dan 1 buah kompresor. Ada juga 2 buah blower, kemudian karbon 25 karung, kostik 13 karung, material emas 160 karung, kapur api 200 karung, dan tromol 25 buah. Ada 1 pompa pembakar emas, 2 tabung pembakar emas, 2 tungku pembakaran, 27 buah jerigen, dan 1 buah tabung oksigen. Dijelaskan, pemusnahan yang dilakukan ini sebagai bentuk antisipasi dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Dikatakan pemusnahan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Untuk sabu dimusnahkan dengan cara di blender, senjata tajam dan senpi dengan cara dipotong menggunakan mesin potong. Kemudian karbon dengan cara dicor dalam drum, dan barang bukti tindak kejahatan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Bahwa negara tetap hadir untuk menegakkan supremasi hukum dan menyelesaikan
segala tindak pidana yang terjadi di kota ini. Acara di hari ini ada 3 hal paling tidak yang saya mau sampaikan bagi kita. Yang pertama, bahwa tindakan kejahatan, kriminalitas, tindakan pidana ini akan terus terjadi sepanjang kita masih ada di dunia ini. Modusnya juga berubah-berubah dan membutuhkan kepekaan kita semua, bukan saja aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab. Baik Tribuners, tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Maret 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.